dampak dari doa Yabes ini, saudara, keturunannya itu ahli-ahli kitab alias orang pandai, orang jenius. Ya, orang pandai. Ya, nah, luar biasa, saudara. Lihat, saudara, doa itu menghasilkan sesuatu. Ya, dampaknya apa? Kota kediaman Yabes ini jadi orang-orang jenius, orang pandai. CHM memberitakan Injil Kerajaan Surga, memulihkan, menyembuhkan, memuridkan. Like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Makasih Tuhan, hari ini kami mohon lagi hikmat-Mu memimpin kami. Perkataan marifat dari sorga mengajari kami tentang rahasia jalan-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan di hari ini di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Kita belajar tentang Yabes, saudara, ya, Yabes. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang 9 dan 10. Mari kita semua berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Silakan duduk. Kembali kita dengar firman tentang Yabes ini, saudara. Ya, Yabes artinya orang yang berduka cita, saudara. Orang yang tidak beruntung sejak lahir. Tetapi saudara tahu, Yabes ini adalah seorang yang terhisap pada keturunan Abraham. Dari Abraham turun ke Ishak, Yakub, lalu Yehuda. Yehuda, saudara. Ya, dari Yehuda turun ke Daud, Daud turun ke Yesus, saudara. Jadi itu garis keturunan mereka. Jadi silsilah Yesus ini enggak mulus-mulus, saudara. Ada generasi yang sakit-sakitan, susah. Dan kita akan belajar hari ini tentang doa Yabes ini ulang, saudara, karena terjadi banyak kontroversi bahwa doa Yabes itu enggak benar, begini dan begitu. Bahkan saya dengar sebuah video YouTube dan saya komen di YouTube itu. Saya tanya, lalu siapa mengabulkan doa Yabes? Dia jawab, setan yang mengabulkan doanya. Berarti pendeta ini kurang baca Alkitab, saudara. Nah ini, padahal itu pendeta termasuk pendeta cukup besar di Jakarta, punya pengikutnya banyak, saudaraku. Nah, karena itu mari kita lihat, saudara, siapa Yabes ini dulu. Ya, tadi disebutkan dia keturunan suku Yehuda, saudara. Dan juga nama sebuah kota di dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 55 disebutkan, dan kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang-orang Tirati, orang-orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Haman, bapa keluarga Rekab, saudara. Jadi dampak dari doa Yabes ini, saudara, keturunannya itu ahli-ahli kitab alias orang pandai, orang jenius. Ya, orang pandai. Ya, jadi ini minggu-minggu kemarin ini sudah ada yang pengumuman hasil naik kelas, lulus. Siapa yang lulus tahun ini? Kemarin yang lulus angkat tangan. Keket juga lulus. Wah, Ariel ya, puji Tuhan. Pinjam dong sepatu barunya. Nah, saudara, ya luar biasa ya penghargaan. Bapak Mama beli sepatu baru untuk Ariel. Nah, luar biasa, saudara. Lihat, saudara, doa itu menghasilkan sesuatu. Ya, dampaknya apa? Kota kediaman Yabes ini jadi orang-orang jenis, orang pandai. Saya ingat saya baca sebuah buku ditulis dari Rick Prince, seorang hamba Tuhan dari Inggris, tetapi dia istrinya orang Yahudi, saudara. Ini dari Rick Prince. Dia tulis tentang buku tentang doa puasa menentukan masa depan. Dan satu halaman dia tulis tentang, dia lampirkan dokumen Amerika, saudara. Dokumen Amerika, perintah presiden untuk seluruh rakyat Amerika doa puasa, minta hikmat dan berkat Tuhan atas Amerika, saudara. Dan terbukti dari dokumen ini, saudara, lihat negara yang
terpandai di bumi ini salah satu Amerika Serikat, saudara. Penemu ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa. Itu Amerika. Kenapa? Karena Tuhan itu mencurahkan berkatnya sesuai dengan permintaan daripada bangsa itu. Nah ini, saudara. Jadi sama dengan Yabes ini, kotanya ya penuh dengan hikmat dan bijaksana, saudara. Bahkan Yabes seorang kepala suku. Bayangkan, kepala suku kalau sakit-sakit bagaimana kira-kira, saudara. Nah, kita lihat dulu, saudara. Ada orang juga sakit di Alkitab. Yohanes 11 ayat 3 dan 4. Yohanes 11 ayat 3 4 berbunyi begini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan, saudara. Ya, sakit-sakit memang, saudara, kita akan mengalami. Ada orang sakit, ya, penyakit yang mematikan. Ada orang sakit memang penyakit yang ya sungguh tak terduga, saudara. Macam-macam penyakit orang alami. Tapi dengar, orang sakit itu tidak harus mati rohani, tidak harus putus hubungan dengan Tuhan. Amin. Tapi orang sakit, Alkitab mengatakan bahwa oleh penyakit anak Allah dimuliakan. Berarti kita berikan, Yabes ini tindakannya sangat tepat mewakili kita juga menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan, saudara. Nah ini doa Yabes. Dan juga, saudara, ada seorang rasul punya mertua. Kita baca Lukas 4 ayat 38. Lukas 4 ayat 38. Tunjukkan di layar ini, Lukas 4 ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Kata meminta, mendoakan, saudara. Nah ini, ya, oleh penyakit itu, saudara, kita berdoa, bermohon kepada Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan doa-doa ini. Itu artinya bahwa mendukung tindakan Yabes itu tepat, saudara. Daripada sakit kong cari dukun, sakit kong cuman pasif begitu, saudara. Nah ini, jadi itu gambaran-gambaran bahwa orang boleh mengkritik apapun yang kau lakukan, tidak penting, saudara, tanggapi, saudara. Tetapi kita perlu ya melakukan firman Tuhan. Bilang amin. Bilang amin, saudara. Nah ini, saudara. Nah, perhatikan, saudara kasih. Kita lihat tadi pendahuluan, pengertian, saudara. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Mengapa doa Yabes dikabulkan? Nah ini, mengapa doa Yabes dikabulkan? Pertama, saudara, di dalam Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 mengatakan bahwa aku membuat keturunan banyak seperti bintang. Aku memberkati mereka berlimpah-limpah, dan oleh mereka bangsa-bangsa di bumi mendapat berkat. Jadi poin yang pertama, mengapa doa Yabes dikabulkan, saudara? Karena Tuhan sudah berjanji dengan sumpah kepada Abraham leluhur ini. Ya, saudara. Nah, kita baca saja Kejadian pasal 22 ayat 16. Tunjukkan di layar juga. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Ini landasannya, saudara. Gereja itu keturunan Abraham, saudara. Jadi bangsa pilihan Tuhan ada dua jenis. Lahiriah, itu Abraham punya turunan, garis turunannya sudah darah dagingnya, saudara. Yang kedua gereja, setiap bangsa dari manapun dipanggil eklesia, saudara. Ya, dipanggil keluar kegelapan dosa, di otoritas kuasa. Maka ini janji Tuhan. Mengapa doa Yabes dikabulkan? Karena dasar pertama ini, saudara. Dasar yang kedua, kalau kita lihat kembali, saudara, di dalam Kejadian pasal 49 ayat 8 dan 10. Kejadian pasal 49 ayat 8 ayat yang ke-10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepada
akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang akan berani memukukannya? Perhatikan ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Perhatikan, ini berkat Allah lewat mulut Yakub kepada Yehuda. Ini saudara. Jadi keturunan ini mendapat berkat Tuhan. Nah, berkat itu datang saudara kepada kita juga. Nah, kita mengalami musibah, bencana atau masalah, kita mesti bangkit berdoa kepada Tuhan. Bilang amin. Jadi dasar-dasarnya saudara, ya, dasar-dasar yang Yabes ini alami. Dan ini saudara, itu dua dasar. Dan dari Yabes inilah turunlah Mesias saudara. Mesias, saudara bisa baca Galatia pasal 3. Ya, turun Mesias. Dari Abraham turun Mesias saudara. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan saudara, apa doa Yabes? Saya baca sini ada 4 pokok ya saudara, 4 pokok doanya kita sudah baca tadi. Disebutkan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah ini saudara ya, apa berkat yang berlimpah-limpah ini saudara? Kita baca Efesus pasal yang ketiga ayat 16 mulai. Efesus 3 ayat 16, berkat yang berlimpah-limpah yang Tuhan karuniakan. Efesus pasal yang ke-3 ayat 16 kita mulai baca. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar berdasar dalam kasih saudara. Itu berkat batin saudaraku. Ya, banyak orang mengkritik doa Yabes secara lahiriah, mereka lupa memang di dalam doa Yabes enggak terperinci seperti ini saudara. Tapi dengar, Alkitab akan menjelaskan isi Alkitab itu sendiri saudara. Amin. Nah saudara, kadang-kadang Nabi ini tulis tidak lengkap saudara, dilengkapi oleh yang lain saudara. Itu maksudnya. Jadi Paulus menjelaskan berkat yang kau minta dalam doa adalah berkat batin saudara, dari Roh Kudus. Ya, disebutkan di sini, supaya kekayaan kemuliaan menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batin saudara. Kekayaan kemuliaan, perhatikan, kekayaan kemuliaan itu apa saudara? Kuasa moral kekudusan dan kehebatan, kemahkuasaan kemuliaannya. Itu menjadi kebutuhan batin kita saudara. Makanya bertobat itu harga mati saudara. Penebusan darah Yesus menyucikan kita agar moral kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Mengapa saudara tahu? Orang jahat boleh berhasil, orang jahat gak menikmati keberhasilan itu. Dalam kitab pengkhotbah, ada orang dikaruniakan kekayaannya berlimpah-limpah, tetapi tidak dikaruniakan untuk menikmati kekayaan. Kenapa? Karena kejahatan dosa. Berkat yang pertama tolong bermohon kepada Tuhan. Itu wajib orang tua mendoakan anak-anaknya. Tuhan, tolong anak-anakku, berikan mereka hikmat pengertian, berikan mereka takut akan Tuhan, mereka hidup kudus ya Tuhan. Amin. Karena orang manusia, orang tua gak bisa awasi anak-anak kita 24 jam saudara. Tapi doa kita membuat Tuhan bekerja. Ini saudara, Paulus mendoakan jemaat Efesus agar mereka dikuatkan batin mereka, diteguhkan hati mereka. Mengapa? Kalau hati manusia dipegang, dikontrol oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan, gampang saudara. Orang tua nggak kepala sakit mau jadi Carlota untuk cerewetan terus begitu, nggak perlu saudara. Amin. Saudara mengerti ini saudara? Apalagi saudara, anak-anak kita akan pergi sekolah, pergi kerja tempat jauh saudara, nggak ada yang awasi. Banyak orang cenderung mempersalahkan lingkungan, penghar teman, nyanda saudara. Orang kalau Tuhan pegang hati mau apa nggak bisa saudara. Dia sudah punya keputusan dan pilihan hidup. Bila amin. Kenapa? Karena ini saudara ya. Jadi doa pertama itu nggak boleh minta harta dulu saudara. Itu urutan ketiga saudara. Urutan pertama peneguhan batin ya, dan juga peneguhan iman. Yesus diam dalam batin, dalam hati, dan berakar dalam kasih. Jadi ada
4 di sini kebutuhan batinnya. Pertama, kekayaan, kemuliaan, kekuatan, saudara, dan iman dan kasih, saudara. Ini berakar dalam diri kita, sehingga gampang orang mau hidup, saudara. Ya, saya pun sebagai gembala di sini mendoakan saudara, Tuhan beri mereka takut Tuhan. Enggak perlu kan kita 24 jam busuk saudara mau kasih nasihat, enggak perlu kan, betul tidak? Ya, enggak perlu kan saya datang saudara satu-satu, ya, dari Kaswari sana sampai di Sagrat, sampai di mana-mana. Di mana kan jemaat ini kan, jangan-jangan bikin dosa. Itu Ayub punya kekurangan di situ. Dia curiga aja, jangan-jangan anak-anakku bikin dosa, mari kita berdamai dengan Tuhan. Itu Ayub, saudara, begitu modelnya. Padahal Tuhan kasih cara yang paling hebat. Mau anak itu begal seperti nakal seperti tidak perlu, sudah doa kita lebih mujarab daripada kejahatan. Amin. Dengar, kejahatan berlari cepat, tapi kebenaran lebih cepat mengalahkannya. Ini, saudara. Jadi kita tenang hidup kita, saudara. Ya, oke, puji Tuhan, saudara. Jadi, lalu yang kedua yang kita doakan apa? Di ayat yang ke-8, ayat 17, Efesus pasal 3 ayat 17. Sorry, lompat ayat 19, ya. Yang kedua itu ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini, saudara. Otak terbuka. Masalah manusia kan otak saja tuh. Ini nih. Seorang bisa merubah orang kalau merubah pola pikir orang, saudara. Ya, pola pikir orang. Kalau pola pikir berubah, kelakuan pasti berubah. Kenapa? Manusia dikontrol oleh pola pikirnya, saudara. Dan yang bisa merubah pola pikir apa? Kuasa doa salah satu. Yang kedua kuasa didikan. Yang ketiga kuasa disiplin, saudara. Itu bisa merubah. Yang keempat kuasa musibah, saudara. Ya, saudara. Untuk merubah orang begal kayak Petrus, Tuhan perlu bikin banyak sekali musibah padanya. Ombak besar lah, nggak ada ikan lah. Untuk merubah pola pikir Petrus, sehingga dia simpulkan, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara engkau. Tadi dia khawatir sekali. Ya, nah ini. Begitupun orang semua, saudara. Terus jadi anak Tuhan, pola pikir kadang-kadang belum sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan berbagai masalah, termasuk sakit penyakit kayak Yabes begini. Kesulitan, kesukaran. Untuk apa? Tujuannya bukan buang kita ke neraka, merubah pola pikir kita, saudara. Kalau pola pikir kita berubah cepat, maka hidup kita pasti cepat. Bagaimana merubah pola pikir sederhana? Ambil keputusan doa puasa, Jo. 3 hari 3 malam non-stop. Berubah pasti. Paulus lakukan itu, saudara. Paulus orang jahat, saudara, pembunuh, saudara, kepala geng. Ya. Saudara, kalau di sini dia itu seorang pemimpin LSM, saudara, tukang demo Paulus ini. Bisa berubah, saudara. Kenapa berubah? Ketemu dengan Tuhan, Tuhan pukul dari kuda jatuh. Langsung ke rumah puas 3 hari 3 malam. Ya, hari terakhir Tuhan bilang Ananias ke sana, layani dia. Selaput gugur, pikiran berubah. Jadi rasul dia. Itu, saudara. Amin. Jadi saudara merubah pikiran gampang. Ambil puasa aja. Enggak mati, saudara. 3 hari 3 malam. Enggak boleh makan, enggak boleh minum total. Berubah pasti. Kenapa? Di saat pikiran kita turun kekuatan, maka kebenaran akan muncul mengajari kita, saudara. Merubah, saudara. Tetapi kalau engkau tidak lakukan itu, memang nanti berubah. Tapi waktunya lama sekali, saudara. Bahkan habis umur, terus nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Kayak orang Israel, saudara. Habis umur. Maka saudara lihat di Alkitab, Tuhan biasa menghukum orang itu 1 generasi habis. Kenapa? Merubah pola pikir paling susah. Paling susah, saudara. Muter-muter di padang gurun. Padahal cuma apa? Kayak gerian menembo-nembo. Itu Israel dengan Mesir. Coba sebelah. Muter-muter lewat ke selatan. Putar-putar di padang gurun. Kenapa? Pikiran belum berubah. Nah gitu. Maka sudah waktu zamannya Petrus, kenapa Tuhan bisa ombak besar, kelaparan, saudara, banyak. Kenapa Tuhan tujuan merubah pola pikir mereka bahwa ini loh, aku Tuhan memelihara kamu. Tuhan masuk ke rumahnya Marta. Marta khawatir sekali, ya.
Tua sementara khotbah jemaatnya 3 orang di satu rumah. Lazarus, Maria, dan Marta. 2 orang dengar firman Tuhan, 1 paling sibuk masak di dapur. Goreng rica lah, goreng bawang lah. Tuhan sampai haisnya, oh saudara. Tuhan pakai metode bagaimana roba pikiran si Marta ini. Bikin musibah, sakit, Lazarus. Orang yang paling Tuhan cintai dan Marta juga mencintai namanya Lazarus. Sakit berat, mati 4 hari. Dan Tuhan datang, Marta berkata, kalau engkau ada di sini, saudara, kami tidak akan mati. Apa jawaban Tuhan Yesus? Justru aku enggak ada supaya engkau belajar percaya. Ini. Belajar percaya. Nah, pola pikir berubah sudah. Dijawabkan Tuhan terus sifat seperti itu. Amin. Berubah jo yang tunggu aniaya. Halo. Amin. Anak yang baik enggak tunggu rotan di pantatnya baru dia berubah, enggak perlu. Janji mama, janji papa, kita mau berubah. Berubah aja. Yang tunggu rotan datang. Enggak perlu kan? Tapi kebanyakan orang-orang yang mana tunggu rotan. Mau dari ayam atau ibunya ataupun dari Tuhan. Tuhan pukul, berubah. Ini boleh. Betul tidak? Mau pilih mana? Rela berubah atau diubah oleh Tuhan? Kalau diubah Tuhan tuh berat loh saudara. Halo? Nah ini, Tuhan sudah ngomong kan, lebih baik satu anggota hilang daripada anggota tubuh itu utuh tapi masuk neraka kan begitu. Ya Tuhan langsung pak, selesai saudara. Itu anugerah Tuhan daripada mati selama-lamanya. Ini perlu kita ngerti maksud Tuhan seperti ini. Jadi ikut Tuhan tuh indahnya di situ saudara. Indahnya apa? Kalau terlalu lembut hati dan belajar kepada Yesus. Amin. Tapi kalau orang garang saudara, aduh luar biasa saudara. Jadi ini mengerikan. Kembali ke doa Yabes ini saudara. Jadi ya Tuhan itu ingin kita, jadi kita doa untuk keperluan apa lagi saudara? Selain keperluan tadi batin, jiwa, kepandaian, hikmat, akal budi dan kebutuhan tubuh kita. Ayat yang ke-20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, pikirkan yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, saudara. Nah, ternyata kita doa ke Tuhan dan yang bekerja kuasa dalam diri kita, saudara. Perhatikan ayat ini, kalimat ini, saudara. Ternyata kuasa bekerja dalam diri kita. Kita doa, Tuhan oke, bertindak, kerja. Roh Kudus keluar dari diri kita, bikin mujizat. Wah, berhasil kita, betul tidak? Iya, Tuhan tolong saya ke sana doa, lalu kita melayani. Ada mujizat, kenapa roh bekerja keluar dari diri kita? Wah, Tuhan tolong kita. Ini doa Yabes, intinya di sini, saudara. Kita balik lagi, saudara, di dalam doa Yabes tadi, saudara. Lalu yang kedua, memperluas daerah kita, saudara. Memperluas daerah. Nah ini, orang yang berkualitas, orang yang diberkati hikmat, pengurapan, bahkan harta jasmani, saudara, pasti ingin ekspansi, betul tidak? Dan itu perintah Tuhan, saudara. Tuhan menentang visi daripada Nimrod, Babel, menyatu di tempat. Visi itu adalah mengembang, memenuhi bumi, betul tidak? Ibu Meske tadi punya visi, rebut ya desa Rondor sana. Saya bilang, oke, ikut diklat. Supaya buka di sana, saudara. Baik. Mereka mau beli lahan, mau melayani, buka di sana. Oke, kita dukung, saudara. Ke sana. Baik. Kapan? Tergantung waktu Tuhan dan semangat melayani kita, gitu, saudara. Semangat melayani, semangat berkorban kita, saudara. Karena itu perintah Tuhan. Amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid, saudara. Pergi, kata pergi, saudara. Amin. Ini doa Yabes, bukan masalah ini saja, saudara. Itu masalah pertama, hal rohani, kerajaan surga datang. Iya toh. Saudara lihat raksasa ekonomi sekarang, mereka pakailah hal lahiriah, saudara. Itu nggak apa-apa juga. Alfamart, Indomart contoh di sekitar kita. Di mana-mana orang ada, duduki, saudara. Waduh. Orang ekspansi pas Covid datang, mal-mal tutup, saudara. Waduh, orang terbuka 24 jam. Dafu uang bukan sedikit, saudara. Ekspansi orang bawa mal masuk ke Peru, masuk ke pemukiman kecil, saudara. Itu hebat ekspansi dalam hal lahiriah. Ya, orang banyak kritik, saya enggak kritik, itu usaha mereka. Kenapa orang mau kritik?
Iya toh, itu orang pemalas ngomong begitu, saudara. Ya, orang ngerti firman, dia tahu, saudara, itu perintah Tuhan. Nah, kenapa terus dunia rohani nggak ekspansi? Ya, dari zaman gereja buka sampai ulang tahun puluhan tahun, tetap satu jemaat lokal. Buat apa gereja model itu? Mesti ekspansi perintah Tuhan. Bilang amin? Iya toh? Ekspansi keluar. Tuhan pasti buka jalan, saudara. Kenapa? Karena beberapa ayat di Alkitab, saudara. Ya, kita baca dulu Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Apa kata Tuhan? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wah, ini. Saya nanti membuat sebuah video, saudara, nanti video, tapi bukan sekarang. Hari doa puasa nanti, ditampilkan ke sintang bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Di Indonesia bahkan sampai. Saya akan lacak di YouTube, sudah pasti ada. Saya penggal, saya bikin. Untuk apa? Terang doakan pulau-pulau ini. Doakan negeri-negeri, saudara. Wah, nanti tampilkan lewat LCD waktu doa puasa. Agar negeri-negeri diselamatkan, amin. Betul tidak? Mesti begitu, terinspirasi. Ya, kenapa saudara tahu? Karena itu perintah Tuhan. Mintalah bangsa-bangsa kuberikan kepadamu. Kita bangun kerajaan alam, mungkin itu juga kerajaan bisnis, saudara, berjalan bersama-sama. Tapi Tuhan buka jalan, bilang amin. Betul tidak? Tuhan buka jalan. Nah gitu. Kenapa? Karena kemampuan kita udah bagus, moral kita baik, ya urapan ada, hikmat ada, buat apa tinggal di sini lihat orang susah di seberang? Betul tidak? Iya toh? Dulu tahun berapa tuh? 80-an lah, 80-an, 70-an, 80-an. Kami punya bupati bernama, namanya sama dengan saya, saudara, Marga Rahandra, di daerah kami sana. Daerah kami ini susah air, saudara, susah air, nggak ada sungai. Satu pulau cuma sungai satu, saudara, satu pulau besar, cuma sungai satu, itu pun jauh dari kota. Semua ambil air pakai sumur, saudaraku, pakai sumur dan pikul air. Waduh, zaman saya sekolah itu, aduh. Ya, saya bilang Pak, anak-anak saya ngoni paling enak di muka bumi. Waduh, sekolah saya susah timba air. Ya, kalau satu rumah banyak orang, bubur beras cuma satu cupak, itu air sampai berliter-liter, saudara. Sehingga makan sup biji-biji, nggak lihat lagi beras jadi apa tuh? Anjur-anjur, saudara. Makan, nggak makan lagi bagi. Ya, makanya rada sakit-sakitan, kurang gizi, saudara. Tapi bagaimana kalau mau pintar, mesti sekolah. Kalau mau pulang kampung, jalan pintu, sekolah jadi orang preman di kampung, udah nggak jadi apa-apa, sudah paling ya. Tiap hari bikin kebong, panjat kelapa, kan harus sampai mati, kan begitu. Saudara tahu, ini bapak ini, saudara, dia di Jakarta anggota MPR pusat, DPR MPR pusat, saudara. Lalu keluarlah video daerah kami ini, daerah paling susah ini, saudara. Lalu dia lapar Soeharto waktu itu. Saya mau jadi bupati di daerah saya. Prioritas saya ada beberapa. Pertama, bangun pelabuhan, bangun jembatan, bangun RRI, bangun air dan listrik. Karena listrik cuma sampai jam 10 malam, itu pun yang pakai pegawai Pemda, saudara. Masyarakat nggak ada listrik, saudara. Dan beliau buktikan, datang jadi bupati, dia bikin itu, saudara. Jadi makmur, saudara. Jadi makmur daerah. Kenapa? Sudah tahu, doa Yabes model seperti itu. Kita melihat orang susah di daerah kita, bukan orang hina, saudara. Orang berdoa, Tuhan, tolong kampung kami, daerah kami. Betul tidak? Itu maksudnya, saudaraku. Yabes ini suku Yehuda, saudara. Suku perjanjian memberkati bangsa-bangsa. Begitupun orang gereja Tuhan. Bilang amin. Mungkin orang nggak pergi, saudara. Doa kita membuat orang lain pergi ke sana. Itu maksudnya di sini, saudara. Memperluas daerah. Bukan orang banyak tanggapi halahia saja. Wah, serakah, mau berkembang, mau ekspansi. Bukan itu, saudara. Gereja Tuhan berkembang itu agar kerajaan surga datang. Kalau surga datang, masyarakat damai, tadi lagu tadi, padang gurun jadi taman Tuhan tadi, saudara. Betul tidak? Saudara lihat NTT sekarang. Dulu saya pernah berlayar ke NTT sana, saudara. Batu cadas, daerah yang paling minus, saudara. Di anak tirikan.
Sekarang Pak Jokowi ke apa? Aduh, waduk besar-besar, air berlimpah-limpah, saudara. Daerah bagus sekarang, saudaraku. Itu maksudnya. Kalau surga datang, pasti pemerintah hati baik untuk daerah itu. Dorang bangun bagus-bagus, betul tidak? Begini, saudara. Iya toh. Tapi kalau saudara tahu, kalau surga nggak datang daerah itu, saudara tahu, proyek datang, pemerintah korupsi akan tuh anggaran. Nggak jadi bikin cuman peletakan batu, kok nggak jalan-jalan di situ. Kenapa? Setan bekerja. Tapi kalau surga datang, saudara, pemerintah lakukan pasti jadi. Oh, negerinya maju dan itu namanya memperluas daerah sini. Gereja sebagai garam terang dunia, menggarami masyarakat, menggarami dunia ini, saudara. Lewat apa? Firman. Lewat apa? Kebenaran. Lewat apa? Moral yang baik. Lewat apa? Perbuatan baik, saudara. Di situ kemuliaan Tuhan bersinar. Ini doa Yabes, memperluas daerahku. Amanat agung tadi, saudara. Di perjanjian baru, setiap 4 Injil terakhir itu, pergi, ditambah ada 1 kitab lagi, ya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi saksi sampai ke ujung bumi, itu ekspansi, saudara. Keluar, pergi. Nah gitu. Ya toh. Pergi beritakan Injil, saudara. Ini perlu, saudara. Doa saya siang malam ditendeki, Tuhan, bangkitkan dan rasa merubah bumi ini. Kenapa, saudara tahu? Sulawesi Utara strategis letaknya, saudara. Terus mau ke Indonesia Timur paling dekat, mau ke Barat paling dekat, saudara. Sekarang IKN paling dekat, terbang 1 jam 20 menit sampai di IKN, saudara. Ibu kota negara akan paling dekat dengan orang, saudara. Nah, orang warga di sini, saudara, kalau nggak ngerti ini hidup untuk diri sendiri, nggak ada guna, nggak ada guna hidup. Nah, jadi kita belajar mengerti dalam doa Tuhan, perluas daerahku. Ya, saya baca buku lagi, ditulis oleh siapa itu, Peter Yongren, saudara. Peter Yongren ngomong begini, kenapa saya dipakai Tuhan dalam kesembuhan ilahi? Saudara tahu kalau beliau bikin KKR itu orang punya tongkat, saudara itu bertrek-trek muat bawa pulang. Karena semuanya sembuh semua, saudara. Saudara tahu di muka meja doa, dia bapaknya seorang hamba Tuhan, saudara. Dia taruh bendera-bendera negara-negara di muka meja doanya, dan dia doakan satu-satu. Dan dia kunci Tuhan, bangkitkan anak cucuku menjadi pemberita Injil, menyembuhkan bangsa-bangsa. Muncul Peter Yongren, saudara. Penginjil masih usia muda belia, sampai hari ini beliau masih eksis, saudara. Ya, dalam kesembuhan ilahi, saudara bisa nonton dia punya YouTube itu, kesembuhan ilahi di Bandung. Waduh, banyak orang disembuhkan sampai pemerintah larang KKR hari berikutnya, saudara. Banyak mujizat orang-orang, ya semua disembuhkan. Datang lapangan, mau dia agama apa, saudara tahu, disembuhkan, saudara. Apa inti khotbahnya? Yesus tidak membedakan orang. Suku apapun engkau, agama apapun engkau, datang kepada Tuhan iman yang penuh, langsung kau terima kesembuhan. Banyak mujizat terjadi, saudara. Kenapa? Dari hasil doa ekspansi ini terjadi. Betul, amin. Karena terang kalau nggak berdoa, mau pergi, nggak mau. Nggak bisa, nggak ada ongkos, banyak alasan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan nggak memenuhi hidup kita, saudara. Tapi Tuhan memenuhi. Ya, urapan ada, uang ada. Mau kemana sih, siapa mau larang? Toh? Betul tidak? Tinggal bawa HP, pesan tiket ke bandara, terbang. Di mana sekarang? Saya sudah di sini. Di mana sekarang di sini? Kita doakan Pak Pendeta Dedi, tapi dia ingin tetap terikat di tenda Grian atas itu, saudara. Padahal masih muda, Mar. Ya, bagi kan nggak ngerti ya. Apa doanya salah atau bagaimana? Nah gitu. Jadi kita belajar memahami hal yang demikian. Iya. Jadi kita belajar, kita ngerti, saudara. Doa ini memperluas daerah kita dalam dunia pelayanan, dunia pekerjaan Tuhan. Dalam dunia bisnis pun boleh. Amin. Amin tidak? Saudara punya perusahaan, ini pemerintah lagi menggalakkan namanya UKM. Ekonomi tumbuh. Bisa, saudara. Asal punya kemampuan dari Tuhan mengelola. Bertanggung jawab, saudara, berani bertindak, Tuhan besertamu. Amin. Seorang manajer yang hebat, ya, atau seorang owner yang luar biasa. Betul tidak? Iya toh. Kalau dari sini jemaat jadi pengusaha di pulau lain, tinggal telepon pendeta kemari, dia bawa tim nih, jangan lupa mobil KKR Tora. Biaya kita siapkan. Begitu toh. Amin. Betul tidak? Karena Abraham kan pebisnis, saudara. Dia punya karyawan ya 300 lebih. Ya, dari hasil bisnis dia bisa bangun mes kan butuh uang, saudara.
Betul tidak? Melayani kan butuh uang, saudara. Nggak bisa jalan kaki, mbak berenang sampai Ternate. Halo, berenang pun makan nasi kalau bisa, amin. Betul tidak? Ini saudara. Jadi kita lihat Tuhan akan bergerak kalau kita ngerti masalah ini, saudara. Sehingga tidak kita berkata, oh nggak bisa, hanya orang lain punya. Bukan, mereka sudah melakukan karena mereka sudah berdoa minta kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Kalau orang berdoa belum terlambat, amin. Tuhan akan kabulkan. Kenapa? Saudara lihat, sejarah gereja membuktikan, saudara tahu, dan semua agama termasuk Muslim terbuka di negara ini, saudara. Karena dari pedagang dari Persia, pedagang dari Eropa, saudara, datang buka. Karena dulu misionaris nggak diutus oleh gereja, saudara. Mereka usaha sendiri, maka mereka punya dua pekerjaan. Pertama berbisnis, yang kedua membangun kerajaan surga. Itu saudara. Saudara kerja. Orang bilang sekarang istilah kerennya itu Injil kontekstual, pelayanan kontekstual. Ke situ ya modal cuma lihat apa alam yang Tuhan kasih. Oh lajo, jadi berkat. Tapi kalau orang nggak ngerti, aduh, pelayanan tantangannya keras. Tantangannya apa? Tetap otak nggak mampu, nggak ngerti mengelola bahan-bahan di sekitar kita. Iya toh? Jadi doi untuk membiayai pelayanan kita, saudara. Tapi kalau kita sadar hari ini doa Yabes Tuhan kabulkan. Saya percaya di sini banyak pendoa. Ya, terus mau melihat hasil buka mata jadi enggak, saudara? 2-3 tahun ke depan ada ekspansi. Amin. Amin enggak? Saya percaya itu. Ini saudara. Saudara lihat apa yang terjadi, saudara, di dalam doa-doa ini, saudara. Dan kita lihat tangan Tuhan pasti menyertai. Saudara perhatikan, kita baca Kejadian pasal 49. Apa arti tangan Tuhan? Ini poin yang ketiga. Ya. Kejadian 49 ayat 24. Firman Tuhan berkata begini. Namun panetap kokoh dan lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung Israel, saudara. Perhatikan, tangan itu lambangnya kekuatan maha kuasa Tuhan menyertai kita. Ya Tuhan, tangan menyertai aku ya Tuhan. Kekuatan itu lambang tangan, saudaraku. Kalau tangan Tuhan menyertai kita, wow. Maka seringkali saya juga katakan begini, saudara anda butuh tangan saya mendoakan saudara. Ada tangan yang besar menyertaimu. Di atas pada tangan yang hebat menyertai. Ini Yahweh berdoa. Tanganmu menyertai aku. Itu lambang kuasa. Gereja mula-mula juga dalam Kisah pasal 4 kita baca, saudara. Di Kisah pasal 4 ayat yang ke-29 kita mulai baca. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tangan itu lambang urapan kekuatan. Mujizat Tuhan menyertai kita. Bilang amin. Itu tangan Tuhan, saudara. Ya, tangan Tuhan yang ajaib ini menyertai kita, saudara. Amin. Tidak sulit, saudara, kalau kita bersama Tuhan. Bilang amin. Ya, doa Tuhan, tangan menyertai aku di usahaku ini, memberkati, menolong. Hebat, saudara, hebat. Ya, saudara, kita ini mungkin lahir nasib kurang bagus, ya. Orang tua kita mungkin tidak kaya, saudara, petani mungkin. Itu tidak jadi soal, jangan jadi karakter kita, saudara. Nggak mungkin lah. Lalu orang berpikir hanya orang-orang suku tertentu saya bisa bisnis. Nah, saudara, nggak begitu. Robah pola pikir kita, saudara. Robah. Ya, sakit-sakitan menggambarkan orang tidak berdaya, saudara. Orang hidup nggak beruntung, sakit-sakitan. Bukan bernasibnya sial terus, tidak, saudara. Tuhan bisa sanggup merubah, tergantung doa kita. Bilang amin. Betul tidak? Iya toh? Ya, saudara, sakit mungkin minder. Aduh, sakit-sakit tapi mau apa kita? Dengar, ketemu Tuhan nasib kita berubah. Betul, saudara. Sudah lihat di Alkitab? Bukan cuma Yabes, perempuan sakit pendarahan, orang lumpuh di tepi kolam. Ketemu Tuhan berubah. Petrus yang gagal bisnis, saudara.
tangkap ikan, gak dapat. Ini Petrus, saudara. Ketemu Tuhan, nasib berubah. Apakah mereka saja? Tidak. Semua orang. Yang kita rubah pola pikir kita sampai dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, rubah aku Tuhan. Jika aku percaya agar tangan menyertai aku Tuhan. Malangka Jo. Mungkin takut, was-was, enggak. Tangan Tuhan menyertai, sekalipun di lembah kekelaman, sekalipun di tengah tempat, tangan Tuhan menyertai. Itu rahasianya, urapan Tuhan menyertai kita. Sehingga sudah lihat Yusuf dan masuk sumur, ndak mati, dijual jadi budak, terima, jadi pembantu, mau, saudara. Tuhan menyertai dia, saudara. Terakhir Tuhan angkat dia promosi jadi Perdana Menteri di Mesir. Waduh, hebat itu. Apakah Yusuf saja? Semua orang bisa, saudara. Semua orang bisa. Ini gambaran, saudara. Saya harap kita dengar firman Tuhan jangan biasa-biasa. Sambil lalu. Enggak. Praktekan. Pulang. Ambil doa puasa aja. Tuhan, kita percaya firman Tuhan tadi. Robah nasib. Kita tunggu Tuhan. Begitu. Saya pun jadi pendeta. Begitu masa orang lain bisa kampus, bisa gereja. Kita ini boleh. Rahasianya apa? Tunggu diam di kaki Tuhan. Betul tidak? Tunggu diam, Tuhan pasti tolong satu-satu, betul tidak? Iya toh? Tuhan pasti dia. Sudah lihat itu kampus itu yang deki itu nanti makmur, saudara. Oh, saudara, di semua mau apa lagi coba? Mau rame, toh? Nanti ibadah sebentar sore, bawa musik, orang, there's in the joy to Lord, gitu dia. Halo, mau apa saudara tahu? Tunggu diam. Itu program Tuhan, itu perintah Tuhan, saudara. Amanat agung. Masa orang lain boleh, kita ini boleh? Iya toh? Halo? Apa susahnya? Susah karena orang itu angkuh, sombong, gak percaya janji Tuhan. Itu susahnya di situ. Coba rendah hati. Harapkan Tuhan, andalkan Tuhan. Pasti jadi, saudara. Dengar, air mata kita, hancur hati kita, pertolongan pas datang dari sorga. Amin. Memang ada waktu, saudara tahu, kita tanam benih, ya, bijiannya taruh dalam tanah. Apakah taruh malam dia tumbuh? Enggak. Berapa minggu, saudara? Itu masa inkubasi. Begitupun hal iman, saudara. Iman ini hari inkubasi dalam doa, ketekunan, keheningan. Terus taruh kira fokus ke doamu, saudara, imanmu, saudara, akan muncul kuasa itu. Iya, toh? Kita ngomong Ibu Meske, kalau fokus sana pas terbuka di rondor. Jangan cepat patah semangat. Aduh, begini lagi. Ada tantangan lagi. Nggak usah hadapi. Pakai jurus Tuhan. Ada masalah, berlutut di kaki Tuhan, minta kekuatan, berdiri muka setan gunung, pindah. Kerajaan Allah datang di sini. Begitu. Lihat Daniel semakin berdoa. Apakah semakin enak? Nyanda. Gua singa menanti. Waduh. Sudah lihat gua singa menanti, apa dia berhenti enggak? Alkitab dia 3 kali sehari berdoa. Sudah lihat kalau ke dokter sakit dia bilang begini, ibu pulang nih 3 kali sehari. Minum obat nih pagi, siang, malam. Nih cepat. Ini sudah habis nih. Daniel juga begitu, saudara. Mengalahkan gua singa, saudara tahu. 3 kali sehari dia doa. Imannya membara. Dia mas gua singa terima. Singa jadi tusa, saudara, kucing rumah, jinak gitu. Halo my friend, kita pe Tuhan kok nama singa Yehuda, seperti ngoni no, bermain-main jo singa Yehuda. Doa itu butuh inkubasi, ada waktunya, betul tidak? Ya, tuh ada waktunya. Masih hidup susah terus, kan enggak? Ya habis dirubah oleh Tuhan. Orang pun bisa, bilang amin. Kasih tahu teman sebelah, engkau pun bisa ekspansi. Bilang antre, ya, bawa doa kepada Tuhan. Itu pasti, saudara. Betul tidak? Ini kenapa Tuhan kasih contoh Yabes yang sakit-sakitan agar kabar gembira bagi kita. Sakitmu hari ini bukan berarti engkau gagal terus sepanjang umur. Kasih tahu, Pak Stephen, sakitmu akan sembuh. Iya toh? Engkau pasti ekspansi. Iya toh? Nah, makanya orang tua jangan hina anakmu yang sakit. Kadang-kadang orang tua salah lagi menghina anak.
Kita anak satu ini kau lahir ke formatur, di otot kurang miring dikit, tell me idiot, inah orang tua lebih bodoh begitu. Tidak di sini mungkin orang tua yang lain, tapi ini siaran langsung saudara mesti dengar, saudara. Orang tua kasih capa anaknya, dia kok bodoh sekali, kasihan lahir 8 bulan, kok otaknya begini, kok dulu air mulut meleleh, aduh nggak bisa apa-apa. Doakan dia, ya habis bisa disembuhkan, kenapa dia tidak bisa? Halo? Coba 3 kali sehari doakan dia siang malam, pasti masa Tuhan gak dengar. Doakan kalau dia bandel, Tuhan dalam roh bandel keluar, dengar-dengaran masuk, hikmat akal budi kepandaian masuk. Begitu. Sekalipun hanya makan bubur beras, saudara, doakan Tuhan berkati ini. Dalam nama Yesus. Jadi gak? Jadi lihat tuh Yabes. Mau seperti itu? Halo? Ekspansi saudara. Ini saudara. Luar biasa saudaraku. Saya seringkali kasih contoh saudara. Itu bapak saya kalau doa itu berjam-jam di meja nasar saudara. Dan seringkali doa, Tuhan anak-anakku berkati mereka hikmat akal budi kepandaian. Betul saudara. Hebat tuh ayah ini saudara. Kalau nggak pernah tanya Tinus tuh. Itu orang tua saya. Saya nggak tahu orang tua lain nih kamu. Bapak saya. Dia nggak punya harta saudara yang banyak. Dia berdoa untuk anak. Pakai nangis lagi saudara. Hebat tuh. Saya bilang, luar biasa saudara. Ini Yabes mengajar kita. Ya, jadi pulang ke rumah atau keluarga mempunakan atau adik kakak yang sakit, doakan saudara. Supaya jangan lupa saudara taruh di kamar doamu nama tertulis saudara. Tiap masa Tuhan tolong kita saudara ini. Dia nama zaman sekarang Tuhan. Tuhan pasti buka mata hati engkau lihat roh apa menjajah dia saudara. Betul. Roh apa yang menjajah. Engkau usir roh jahat itu. Pasti dia bebas saudara. Betul saudara. Saya punya pengalaman begitu. Mendoakan orang. Orang itu parah tulis nama saudara. Dia doa itu pasti Tuhan harus tunjuk ke FLM. Roh jahat itu dia Tuhan kasih tahu. Usir roh jahatnya pergi. Baik saudara. Tuh. Ini Yabes. Contohnya. Memperluas daerah, menolong orang. Kalau doa ini nggak berlaku, Injil nggak sampai ke tanah ini, saudara, nggak sampai. Berita apa pendeta-pendeta yang khotbah melarang doa Yabes itu? Kalau doa nggak mulai doa Yabes, Injil nggak sampai ke tanah ini, saudara, nggak sampai. Injil cukup di Israel saja, nggak kemana-mana. Lihat orang sampai meninggalkan tanah air, dia pergi kubur di Langoan sana. Ya toh, dikubur Tondano, itu siapa tuh Swart dengan Rida saudara. Tinggalkan suku bangsanya membawa Injil, itu karena doa Yabes punya pengaruh. Perluas Injil kerajaan surga, betul tidak? Bagi saya bisa sampai di sini karena doa Yabes. Lahir Maluku Tenggara, saudara SMP di Papua, kemana-mana dunia saudara. Kok muncul di Sulawesi Utara saudaraku? Itu doa Yabes. Nah begitu pun orang, itu dalam dunia pelayanan, dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, kita doa Tuhan pasti ekspansi. Dengar, kekuatan Tuhan pasti menyertaimu, amin. Otak kita terbatas, kita penuh ketakutan, di mana-mana orang jahat saudara. Tapi kalau tangan Tuhan menyertai kita, percayalah, siapapun bisa menghantam kita, nggak bisa saudara, amin. Nggak bisa saudara. Tuhan memberi kita kemenangan, justru ada masalah, kita tunjukkan kuasa Tuhan yang besar dan menjadi kemenangan. Bilang amin. Ini doa Yabes saudaraku. Halo. Kita mesti ngerti ini saudara, luar biasa ya. Oke, saudara, ya. Poin keempat terakhir. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sakit itu ada 2 jenis saudara, sakit. Sakit psikis atau mental atau jiwa, disebut luka-luka batin, trauma saudara. Rasa tertolak berkepanjangan, khawatir, cemas, itu sakit jiwa saudara. Sakit perasaan. Enggak berani ambil keputusan. Pelin-pelan, panaku, selalu gagal, jatuh bang. Itu saudara, sakit itu. Makanya Alkitab berkata engkau mengerti firman Tuhan. Datang disembuhkan oleh Tuhan. Betul tidak? Saudara, ini ya kesembuhan jiwa kita saudara. Lalu kesembuhan tubuh fisik kita. Sembuhkan aku Tuhan. Kalau ginjal ada gangguan, doa ke Tuhan.
Engkau yang menenun aku ginjalku sempurna waktu aku lahir. Sempurnakan terus ya Tuhan. Kalau ada karang, ada batu, hancurkan dalam nama. Karena Engkau gunung batu. Firman palu yang menghancurkan gunung batu. Hancurkan batu-batu ginjal. Hancur sudah. Jangan terlambat, bijinya suruh rusak. Jangan tuh bagi doakan. Tumpang tangan di alam rahasianya Tuhan. Dengar firman Tuhan Mazmur 51. Masuk ke alam rahasianya Tuhan, alam roh. Doakan Tuhan, jamah jantungku. Jamah ya Tuhan. Jangan kalau kita mengalami itu ada ketakutan masuk, gangguan perasaan, langsung ketakutan, jantung bergerak keras, darah naik, stroke saudara. Begitu. Jadi kita berdoa saudara. Kita bisa jadi pendoa untuk diri kita dulu. Amin. Jangan harapkan doa orang lain itu pun perlu. Tapi yang penting doa kita pribadi, Tuhan jamah anggota tubuh, jamah otakku ya Tuhan, saraf-sarafku. Saya tahun berapa lama sekali sudah sakit ginjal. Udah belakang mau patah-patah, putus-putus saudara. Ya dokter periksa di Ambon ada 3 atau 5 biji batu di ginjal saudara. Kita sampai Jakarta sakit sekali saudara. Kita doa malam itu sampai jam 1 malam. Dan jam 10 sampai jam 1 malam. Doa sampai tumpang tangan dalam nama Yesus. Hancurkan. Engkaulah gunung batu. Firman-Nya Godam yang menghancurkan. Hancurkan. Ucapkan sepatah kata saja Tuhan. Batu ini pasti hancur dan keluar. Betul, hancur dan keluar saudara. Terjadi saudara. Itu meratap di kaki Tuhan. Saya katakan Tuhan, mulutku Engkau taruh firman untuk aku beritakan kepada orang tentang kehebatan kedahsyatan Tuhan. Kalau Engkau tidak menyembuhkan, bagaimana aku beritakan perbuatanmu yang ajaib? Lakukan ya Tuhan. Lakukan saudara. Sehat sampai hari ini saudara. Jadi kita pemberita ini kita mesti tagih itu. Saya tidak berani berkata tentang kehebatanmu. Kalau kehebatan belum Engkau lakukan dalam diriku, aku menjaga kesucian hati, tidak mau mencuri kemuliaan-Mu, memberikan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Lakukan kedahsyatan-Mu ya Bapa. Jadi saudara, ucapkan sepatah kata saya Tuhan, semua akan tunduk berkuasa perintah-Mu dan jadi sembuh saudara. Itu dahsyatnya Tuhan. Tuh, halo, kita akan mengalami masa-masa sulit, namanya sakit penyakit. Serangan psikis dalam jiwa kita saudara. Tapi dengar, Tuhan pelindung kita. Alkitab mengajarkan ini hal benar saudara. Dan Tuhan kunci dengan kata, dan Tuhan mengabulkan doanya. Hebat. Hebat tidak saudara? Loh, iman itu ada bukti iman saudara. Kemalahan orang benar itu banyak, tapi Tuhan memberi pertolongan. Amin. Sepanjang malam orang berseru kepada Tuhan, menjelang pagi ada pertolongan. Itu ayat firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan saudara. Betul saudara. Apalagi kita yang pernah berkhotbah, mungkin di Pria Sejati, di BBI, di SCSC. Dengar, kita akan hadapi ujian. Ada seorang penyembah bernamanya Dailin saudara. Saudara pernah dengar lagu-lagu namanya Hillsong dari Australia? Dia worship leader saudara. Saudara tahu, beliau ini sakit kanker saudara. Kanker ganas. Dia nyembah Tuhan. Dan dia imani Mazmur 91 saudara. Terus sembuh sampai hari ini, kanker hilang lenyap di tubuhnya. Sekarang jadi gembala di Eropa sana dia. Diutus ke sana, gembala di Eropa. Mereka buka pelayan di Eropa saudara. Itu hebat saudaraku. Dengar, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan mau kita bergantung kepada Dia. Amin. Tuhan menjawab hal besar sampai hal yang kecil, detail saudara. Sampai saudara lihat, Tuhan berkata begini, 1 urat rambut jatuh kepala si izinmu. Itu artinya apa? Hal-hal kecil yang engkau butuhkan, aku pun peduli. Sekarang berpikir, doa itu mesti doa yang besar, Tuhan jawab. Yang kecil, enggak, hal kecil saudara. Tuhan jawab. Tuhan perhatikan saudaraku. Amin. Bawa kepada Tuhan, aku percaya Engkau ada di sini. Tolong aku perlu Engkau ya Tuhan.
Aku ini sebatang kara, aku ini tidak punya siapa-siapa di kota, aku punya Engkau. Engkaulah firman yang hidup, genapkan janji firman-Mu. Aku mau menikmati, karena aku percaya bukan karena otakku, karena iman dalam batinku. Ucapkan sepatah katanya, aku akan mengalami mujizat yang Tuhan janjikan. Dan itu akan terjadi, saudara. Supaya kesaksian hanya kita menyaksikan perbuatan Tuhan pada orang lain, tetapi kepada kita juga. Tuhan tolong kita. Amin. Saudara percaya mau lakukan firman? Halo, ada masalah? Terima sebagai pembentukan. Terima sebagai proses Tuhan, saudara. Jangan mengelak, jangan lari, saudara. Sembah Tuhan. Menyembah Tuhan, jangan berdiri sebelum Tuhan suruh berdiri, saudara. Artinya Tuhan dengar doamu, baru engkau berdiri, saudara. Nyembah tersungkur, minta pertolongan. Dia lihat dari jauh, dia lihat iman di dalam batin, dia lihat penyerahan total. Dia akan lakukan mujizat kepadamu, saudara. Amin. Amin gak, saudara? Ini kita praktekkan dalam hidup kita, saudara. Maka akan terjadi mujizat yang besar. Sehingga poin yang paling terakhir kesimpulannya adalah, saudara, saya simpulkan ada 6 hal di sini. Yang pertama, mari belajar hidup mengandalkan Tuhan. Dia berjanji menyertai kita. Dia berjanji firman-Nya digenapi, tapi hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ya, doa merupakan tindakan yang tepat untuk menyampaikan maksud dan beban kita kepada Tuhan. Doa kita, saudara. Yang ketiga, saudara, memiliki sikap pengharapan, mengharapkan kemurahan Tuhan. Aku ada karena anugerah Tuhan. Saudara tahu Tuhan sangat kudus. Ukuran kekudusan manusia enggak sampai standar Tuhan. Kita ada itu karena anugerah, pengampunan, kebaikannya. Amin. Kita boleh menghargai, kita mengejar kekudusan. Yes, saudara. Tapi dengar, kekudusan manusia, sekudus-kudusnya manusia tetap ada cacat, saudara. Karena Torah masih darah daging, masih hilang, masih kurang. Amin. Saudara, kita ada karena anugerah Tuhan, harapkan kemurahan Tuhan. Maka Yabes mulai kata kiranya. Kiranya artinya kata kemurahan Tuhan dinyatakan, saudara. Yang keempat, minta kebutuhan batin, kebutuhan jiwa dan kebutuhan tubuh kita sepanjang hari, setiap hari. Tuhan, kuatkan batinku, kuatkan hatiku ya Tuhan. Buka pikiranku untuk mengerti dan cukupkan keperluan kebutuhanku. Itu, saudara. Itu kesimpulan yang keempat, saudara. Kesimpulan yang kelima, minta doa ekspansi kerajaan surga dan juga usaha dan pekerjaan. Ekspansi dalam pekerjaan, promosi jabatan, minta dari Tuhan. Masa orang dunia boleh? Orang nggak ada punya uang untuk suap orang untuk naik jabatan, tapi orang punya Tuhan yang bisa mengangkat. Amin. Halo, amin. Dari mana Yusuf bisa jadi perdana menteri? Tuhan angkat dia, saudara. Halo. Dari mana Daniel jadi Tuhan yang angkat? Kenapa? Itu karena Tuhan kasih hikmat dan kemuliaannya. Yang keenam terakhir adalah lakukan apa yang kita doakan. Kalau Tuhan suruh lakukan, lakukan. Efesus 3 ayat 20 tadi. Ternyata roh itu bekerja dalam kita. Kita minta Roh Kudus bekerja, berbicara, kita bertindak, jadi mujizat. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita hari ini. Senyum kiri, senyum kanan dan berkata, aku percaya Tuhan pasti ajaib. Amin.